dia diwajibkan juga melaksanakan sholat Jumat. Ya. Baik. Maksudnya di sini adalah sholat fardu yang dilaksanakan secara berjamaah. Maka siapa yang diwajibkan sholat berjamaah, maka dia juga diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, untuk melaksanakan sholat Jumat. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, hari Jumat itu satu di antara hari raya kaum muslimin yang dilakukan setiap sepekan sekali. Kaum muslimin pada hari Jumat menggunakan pakaian yang bersih, yang bagus untuk melaksanakan sholat Jumat, dan disunahkan mereka untuk mandi dan beberapa sunnah-sunnah Jumat yang lainnya yang akan kita sebutkan nanti, yang menunjukkan bahwa hari Jumat itu adalah hari yang sangat mulia. Ya. Dan sholat Jumat ini yang dilaksanakan di hari Jumat itu hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang kuat di kalangan para ulama. Hukumnya wajib menurut pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama. Kemudian disebutkan idza kana al mustawtinan bi bina'in, kalau mereka tinggal di sebuah tempat, wa bainahu wa bainaha farsakhun famaduna, dan jarak antara dia dengan masjid itu sejarak satu farsah. Satu farsah itu sekitar 4,5 ya, 4,5 kilometer atau lebih dekat daripada itu. Nah, jamaah kaum muslimin saya hormati, jadi salat Jumat itu merupakan sebuah kewajiban kaum muslimin. Ya, kewajiban kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatil shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil kalian untuk melaksanakan salat ya di hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Jumat itu hukumnya wajib. Salat Jumat hukumnya wajib. Nah, kemudian disebutkan bahwa salat Jumat ini diwajibkan bagi dia yang dalam kondisi sedang mukim. Adapun kalau misalnya dia safar, maka ketika dia tidak melaksanakan salat Jumat, lalu dia laksanakan salat zuhur, maka itu sudah cukup. Tapi kalau dia mau melaksanakan salat Jumat, maka tentunya itu lebih afdal, itu lebih utama. Tetapi para ulama kita menyebutkan bahwa yang diwajibkan adalah mereka yang mukim, bukan mereka yang safar. Ya. Kemudian juga jarak antara dia dengan masjid adalah jarak yang disebutkan satu farsah. Satu farsah tadi 4,5 km, sekitar 5 kilo lah ya. Dan itu walaupun dia tidak punya kendaraan, maka dia diwajibkan untuk datang dengan cara berjalan kaki sejarak tersebut, kecuali jika dia tidak mampu, jika dia tidak mampu. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, yang saya muliakan. Nah, kemudian kewajiban salat Jumat ini diwajibkan kepada setiap muslim yang berakal. Jadi setiap muslim yang berakal. Ya, jadi kalau tidak berakal tentunya tidak diwajibkan sebagaimana di hukum syariat yang lainnya. Kalau dia tidak berakal, maka tidak diwajibkan baginya untuk melaksanakan salat Jumat. Nah, kemudian diwajibkan untuk laki-laki. Jadi kalau perempuan tidak diwajibkan. Tapi apakah perempuan boleh melaksanakan salat Jumat? Jawabannya boleh. Tapi tidak diwajibkan. Dan perempuan yang sudah melaksanakan salat Jumat, dia tidak diwajibkan lagi melaksanakan salat zuhur. Makanya kalau kita ke Mekah, Madinah ya, ada shaf untuk wanita di hari Jumat tersebut. Jadi mereka melaksanakan salat Jumat, tapi mereka tidak wajib. Adapun untuk laki-laki hukumnya wajib. Adapun untuk laki-laki maka hukumnya diwajibkan. Nah, kemudian disebutkan selanjutnya illal mar'ah, ini tadi ya, kecuali wanita, wal abda, budak, wal musafira, musafir bukan dalam kondisi mukim, wal ma'dzura bi maradin, atau orang yang mendapatkan udzur disebabkan karena dia sakit, au matorin, atau disebabkan hujan, au khaufin, atau disebabkan karena khauf, takut.
Itu sudah kita sebutkan pada pembahasan tentang sholat khauf. Ya, jadi diwajibkan sholat Jumat itu kepada semua kaum muslimin yang kita sebutkan tadi, berakal, dia balik, ya, kecuali para wanita. Ya, dia laki-laki kecuali para wanita. Jadi wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, budak. Ya, walaupun pendapat yang kuat di kalangan ulama, seorang budak diwajibkan sholat Jumat kalau tuannya yang punya dia itu mengizinkan dia untuk sholat Jumat. Dan ini waktu itu ketika dibahas buku ini, perbudakan itu masih ada. Ya, mungkin suatu saat nanti akan ada lagi. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah tidak ada perbudakan. Tapi mungkin boleh jadi suatu saat nanti itu akan ada lagi. Makanya di dalam syariat kita tetap dibahas. Tetap dibahas. Jadi misalnya ada seorang budak tidak diizinkan oleh tuannya, maka dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi kalau dia diizinkan, maka dia diwajibkan untuk sholat Jumat. Sehingga kalimat budak di sini tidak mutlak. Ya, artinya ada kondisi dia diwajibkan. Kemudian yang ketiga yang tidak diwajibkan adalah musafir. Musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Jadi orang yang sedang melakukan perjalanan, maka dia dia boleh tidak melakukan sholat Jumat. Ya, dia boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat ini diwajibkan bagi mereka yang mukim. Kenapa? Karena perjalanan itu sesuatu yang ada beban di dalamnya. Sehingga dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "As-safaru qit'atun minal adzab." Perjalanan safar itu adalah cubitan dari azabnya Allah. Dan Nabi jelaskan apa bentuk cubitan itu. Seorang sulit untuk makan pada saat itu. Enggak sembarang tempat dia mau makan. Ya, enggak sembarang tempat dia berhenti untuk makan. Kemudian dia sulit untuk mandi dan lain sebagainya. Jadi ada beban di situ. Dalam hukum syariat kita, dalam ilmu usul fikih disebutkan salah satu kaidah fikih adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang ada beban di dalamnya itu akan mendatangkan kemudahan. Maka musafir itu ada beban, sulit dia, tidak seperti kita kapan saja mau makan, mau minum, mau apa, enak ya. Tapi kalau sedang safar tidak seperti itu. Kadang kita safar dalam kondisi sangat lapar sekali, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan. Atau mungkin kita gerah, belum mandi misalnya, karena mandi nggak semua tempat ada, ya. Nah, oleh karena itu di situ diringankan. Dalam syariat kita Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali yang dia mampu untuk memikulnya. Nah, ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwa setiap ada beban berat pasti ada keringanan di situ. Makanya syariat kita ini, syariat Islam itu bukan syariat yang berat. Syariat yang mudah. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal din yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Ya, dan tidak ada orang yang berlebihan di dalam beragama kecuali dia pasti akan terkalahkan. Pasti dia akan terkalahkan. Baik ya, oleh karena itu maka yang disyaratkan atau yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah orang yang mukim. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah boleh seorang musafir untuk sholat Jumat? Sama dengan wanita, ya, diperbolehkan dia sholat Jumat, tapi hukumnya apa? Hukumnya tidak wajib. Baik, kemudian selanjutnya yang boleh tidak sholat Jumat adalah al-ma'dzura bimaradin. Orang yang dapat halangan karena sakit. Kalau sakit kan nggak bisa ya. Nah, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan Imam Muslim, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan kepada kalian, lakukan semampu kalian. Nah, kalau orang sakit tidak bisa. Dan tidak boleh dipaksa karena dia boleh tidak sholat Jumat. Ya, orang yang sedang sakit. Jadi sekali lagi orang yang sakit ini adalah salah satu dari sebab seorang tidak sholat Jumat. Nah, apakah orang yang sakit bisa dapat pahala sholat Jumat? Bisa. Dia nggak pergi sholat Jumat, tapi dia udah pahala sholat Jumat. Kapan? Ketika dia punya niat dan
kebiasaan dia melaksanakan sholat Jumat, tapi terhalangi dia oleh sakit, ya, jadi sebenarnya dia mau sholat Jumat, cuma nggak bisa karena sakit, maka pada saat itu dia dapat pahala sholat Jumat. Jelas ya? Ini salah satu faedah kita selalu melakukan kebaikan. Pas satu kondisi kita tidak bisa melakukan kebaikan karena satu penghalang, maka kita tetap dapat pahala karena ada keinginan kita untuk melakukannya, cuma terhalangi untuk tidak melakukannya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Ya. Kemudian selanjutnya jamaah kaum muslimin yang saya hormati, di antara yang boleh tidak melaksanakan salat Jumat adalah au matorin, atau disebabkan oleh hujan. Jadi hujan ini salah satu sebab seorang boleh tidak salat Jumat. Ya, salah satu sebab seorang boleh tidak salat Jumat. Ya. Dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya annahu qala li muadzinihi fi yaumil matir. Satu hari Abdullah bin Abbas berkata kepada muadzin yang sedang azan dalam kondisi waktu itu sedang hujan. Idza qulta asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah, qul sallu fi buyutikum. Ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kalau kamu mengatakan dalam azan kamu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka jangan kamu mengatakan hayya 'alas shalah. Setelah kamu mengatakan begitu, jangan bilang hayya 'alas shalah, tapi katakanlah katakan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Ini dalam kondisi sedang hujan. Ini dalam kondisi sedang hujan. Makanya ketika hujan seorang diperbolehkan. Nah, sekarang yang jadi hujan yang bagaimana? Gitu. Nah, ini ada apa ya? Tidak ada patokan yang tetap. Tetapi selama hujan tersebut membuat kita sulit untuk datang ke masjid, membasahi baju kita, atau membuat jalanan becek sehingga kita sulit untuk datang ke masjid, maka hujan seperti itu sudah bisa kita anggap sebagai penghalang untuk kita datang ke masjid. Cuma seorang muslim ketika dia tidak dapat jalan untuk itu, dia akan berusaha sampai. Misalnya dia pakai payung, dia pakai mantel dan lain sebagainya, atau dia nebeng, atau dia naik mobil dan seterusnya, supaya dia bisa sampai di masjid, supaya dia sampai di masjid. Baik, kemudian jemaah kaum muslimin selanjutnya disebutkan ya au khaufin, atau disebabkan takut. Takut macam-macam. Misalnya terjadi gempa gitu, atau misalnya di jalan ada huru-hara, ya. Gimana kalau demo? Demo itu kira-kira misalnya kita mau pergi nih, ada demo, ribut-ribut orang. Bisa nggak kita nggak salat Jumat? Nah, dilihat kondisinya. Kalau demo tersebut membahayakan keselamatan kita, maka itu penghalang untuk kita salat Jumat. Tapi kalau tidak, maka tetap kita diwajibkan untuk apa? Untuk salat Jumat. Jelas ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa in hadaruha ajza'athum. Ya. Namun jika mereka tetap menghadiri salat Jumat, perempuan, budak, musafir, orang yang sakit, orang yang dalam kondisi sedang hujan, orang yang takut terhadap sesuatu, tetap dia datang untuk menghadiri salat Jumat, maka diperbolehkan. Dia tetap dapat pahala salat Jumat. Dan apakah dia harus mengulang salat zuhur lagi sebagaimana yang kita sebutkan tadi seperti perempuan? Jawabannya tidak. Kalau dia sudah salat Jumat, maka itu sudah cukup untuk menggantikan salat zuhur. Ya, sudah cukup untuk menggantikan salat zuhurnya. Walam tanaqid bihim illa al-ma'dzura idza hadaraha. Ya. Dan orang tersebut tidak diwajibkan salat Jumat. Jadi orang-orang tadi yang kita sebutkan tadi tidak diwajibkan salat Jumat. Ya, tidak diwajibkan salat Jumat. Tetapi ketika dia hadir, maka dia tetap mendapatkan pahala, dan itu bukan sebagai kewajiban untuk dia, ya, sebagai kewajiban untuk dia, kecuali bagi orang yang ada udhurnya. Jika dia tetap mendatanginya, maka
salat Jumat baginya itu wajibat alaihi, tetap diwajibkan kepada dia, wan aqadat bihi, ya, dan dia harus melaksanakannya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit, kemudian dia datang ke masjid, atau ada seorang wanita dia datang ke masjid, asalnya tidak wajib. Tapi kalau dia sudah tidak wajib, misalnya dia sakit, dia datang ke masjid, maka pada saat dia datang ke masjid, pada saat itu diwajibkan untuk dia pada saat itu, ya, karena dia sudah mampu tiba di masjid. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, masya Allah, ini satu di antara keindahan syariat kita. Jadi syariat kita itu nggak kaku, tidak A gitu kan. Misalnya ada masalah A, berarti solusinya harus B. Ada masalah C, solusinya harus D. Enggak. Kadang solusinya itu berubah-ubah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya syariat kita sangat relevan dan cocok dikatakan sebagai agama yang syariatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi sampai hari kiamat kita punya syariat itu tetap berlaku dan cocok untuk akhir zaman sekalipun. Cocok untuk akhir zaman sekalipun. Baik. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau, wa min syarti sihhatiha, di antara syarat sahnya salat Jumat, ya, wa min syarti sihhatiha fi'luha fi waqtiha. Salat Jumat tersebut dilaksanakan pada waktunya. Dilaksanakan pada waktunya. Itu syarat yang pertama. Jadi ketika salat Jumat tiba, dilaksanakan di situ. Jadi salat Jumatnya tidak dilaksanakan di waktu asar, karena itu bukan waktunya. Selama dia masih waktu salat zuhur, maka di situ masih waktu salat asar. Nah, terkadang kita lihat di sebagian riwayat disebutkan bahwa di zaman Nabi kita Muhammad SAW, salat Jumat kadang dipercepat, kadang diperlambat, tergantung kondisi matahari. Kalau mataharinya sangat panas, maka dia diundur waktunya sampai agak dingin matahari atau agak sejuk. Tapi kalau dia dingin, maka dia kadang dimajukan. Tapi nanti salat Jumatnya pasti tepat waktu, karena sebelum salat Jumat ada khutbah Jumat. Jadi dilaksanakan pada waktunya. Kemudian syarat sah yang kedua adalah fi qaryatin, dilakukan di kampung dia, atau kalau kita di kota dia gitu. Dilakukan di kampung dia atau di kota dia. Jadi dia bukan keluar. Kalau dia sudah keluar kampung, berarti dia sedang safar. Kalau dia sedang safar, maka hukumnya tidak wajib. Jadi dikerjakan di kampungnya, ya. Kemudian jadi bukan dikerjakan di jalan. Misalnya kita lagi jalan, anggaplah kita 40 orang jalan. Kemudian kita tiba di sebuah tempat tanah lapang, misalnya kita bikin sholat Jumat, tidak seperti itu. Tapi dilaksanakan di kampung tersebut oleh orang kampung tersebut. Nah, adapun yang safar dia boleh ikut, tapi yang melaksanakan siapa? Yang melaksanakan orang kampung setempat. Itu salat Jumat. Kemudian disebutkan wa ayyahduraha minal mustawtinin biha arba'una min ahli wujubiha. Kemudian dilakukan di tempat dia tinggal dan jumlah yang hadir 40 orang. Jumlah yang hadir 40 orang dari orang-orang yang diwajibkan melaksanakannya. Jadi musafirnya nggak dihitung gitu. Jadi misalnya di kampung tertentu, kemudian ada 40 orang yang datang, ya kan? Maka itu yang dihitung. Yang musafirnya misalnya tambahannya itu nggak dihitung. Cuma masalah 40 orang ini, apakah harus 40 orang? Di sini ada perselisihan di kalangan ulama. Ada perselisihan di kalangan ulama. Ulama Maliki menyebutkan 12 orang, bukan 40 orang. Ulama Hambali, karena ini bukunya dari kalangan ulama Hambali, maka 40 orang. Dan ini sama dengan ulama Syafi'i. Ulama-ulama Syafi'i atau madhab Syafi'i mengatakan juga 40 orang minimal 40 orang. Ya, tapi wallahu alam, pendapat yang kuat di kalangan para ulama bahwasanya jumlah 40 atau bahkan dalam riwayat lain dari mazhab Hambali disebutkan 50 orang minimal. Itu jumlah yang tidak ada dalil yang kuat menyebutkan tentang masalah itu. Ada disebutkan di sebagian riwayat itu disebutkan 40, tapi 40 di situ bukan pembatasan minimal, bukan. Ya, bukan pembatasan minimalnya. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadisnya hasan, bisa diambil sebagai
sebagai dalil disebutkan bahwa As'ad bin Zurarah dia adalah orang yang pertama yang mengadakan sholat Jumat bagi kami di daerah yang namanya Al-Hazmi, ya, An-Nabid, ya, itu di daerah di daerah namanya Naqi, yang terkenal dengan Naqi Al-Khudamah, itu nama tempat. Maka saya bertanya kepada As'ad bin Zurarah, saya bertanya kepada dia, ya, waktu itu ada berapa orang? Qultu kam antum yauma idzin. Waktu kamu salat Jumat, itu berapa orang di situ? Qala arba'un, dia bilang 40. Tapi di sini enggak menyebutkan minimal 40. Dia cuma ditanya berapa orang yang hadir salat Jumat ketika kamu melaksanakan salat Jumat, dia bilang 40. Nah, ini yang dijadikan dasar oleh sebagian ulama kita mengatakan minimalnya 40. Tetapi ini bukan dalil yang kuat atau bukan istimbat atau pengambilan hukum yang kuat. Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat bahwa dia tidak dibatasi 40 orang. Di bawah 40 orang pun boleh. Bahkan ada mengatakan yang menjadi perselisihan ulama, apakah boleh 2 orang? Ya. Jadi yang benarnya dia bentuknya jamak. Jamak itu minimal 3. Jadi kalau 3 orang, kalau misalnya orang kampung tersebut jumlahnya cuma 3 orang, pendapat yang kuat itu masih boleh melaksanakan salat Jumat. Ya, tapi tentunya seorang ketika hari Jumat dia berusaha untuk memperbanyak jumlah jamaah yang melaksanakan sholat Jumat. Walaupun pendapat yang kuat berkaitan dengan masalah ini, ya, itu tidak ada batasan minimalnya, Tetapi kita katakan ada sebagian ulama yang membatasi batas minimal. Ada 12 ulama Maliki, ada 40 ulama mazhab Hambali dan Syafi'i, bahkan ada 50 sebagian dari riwayat dari ulama atau riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin boleh kurang daripada itu. Selama di situ ada khotibnya, ya. Khotib biasanya merangkap jadi imam atau mungkin dibedakan, tidak ada masalah. Ada muadzinnya, ya, dan bisa melaksanakan sholat berjamaah karena ini sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah, nggak boleh sendiri. Dia khotibnya, dia imamnya, dia juga muadzinnya. Dia juga nggak ada makmum berarti ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus dilaksanakan secara berjamaah. Nah, kapan dia bisa dilaksanakan secara berjamaah? Ya paling tidak ketika dia jamak, bentuknya minimal jumlahnya minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Baik, jadi syarat bahwa harus 40 ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian wa taqaddamaha khutbatan, dan didahului sholatnya dengan 2 khutbah. Jadi dalam sholat Jumat ada 2 khutbah. 2 khutbah bukan berarti 2 orang yang khutbah. Yang khutbah 1 orang, tapi ada jedah di mana dia duduk. Setelah itu dia khutbah lagi. Ya, setelah itu dia khutbah lagi. Didahului dengan 2 khutbah. Fi kulli khutbatin hamdulillahi ta'ala wassalatu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap khutbah, dari 2 khutbah itu ada pujian kepada Allah dan ada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qiraatu ayatin wal mau'izah. Di dalamnya ada bacaan ayat dan juga nasihat untuk kaum muslimin. Jadi isinya khutbah itu ada pujian kepada Allah, ya, ada selawat kepada Nabi, kemudian ada ayat yang dibacakan yang kemudian dijadikan sebagai pembahasan, dan juga ada nasihat. Oleh karena itu, salah satu bentuk kekeliruan dalam khutbah ketika khutbahnya berisi nuansa politik. Ya. Tidak ada nasihat, nuansa politik. Ini mengajak kepada perpecahan, maka itu tidak boleh. Ya, betul-betul isinya sehat, isinya mengajak orang mengingat akhirat, isinya mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah khutbah. Kemudian yang paling penting mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah. Maka dalam khutbah selalu ada ajakan khatib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang dibaca juga berkaitan dengan masalah ketakwaan, dengan masalah keimanan. Nah, ini bentuknya nasihat. Baik, inilah beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sholat Jumat. Yang kita ulang ya. Yang pertama, dilakukan pada waktunya.
Yang kedua, dihadiri oleh orang yang mukim di negeri tersebut, ya, minimal 3 orang. Minimal 3 orang. Tetapi ada pendapat minimal 4 orang, atau minimal 12 orang, atau minimal 50 orang. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian yang ketiga, diawali dengan khutbah sebelum sholat. Nah, ini bedanya dengan sholat id. Sholat id berarti sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Dan khutbahnya ada dua kali khutbah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah di setiap khutbah berisi puji-pujian kepada Allah dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin, Baik. Untuk sisanya bagaimana cara berkhutbah, sunnah di dalam berkhutbah, ya. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Ala kulli hal, beberapa poin yang penting kita perhatikan di dalam pembahasan kita di siang hari ini. Yang pertama, bahwa salat Jumat itu wajib. Ya, salat Jumat hukumnya wajib. Walaupun ada mengatakan sunnah, tapi pendapat yang kuat hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, bahwa salat Jumat diwajibkan tidak kepada semua orang, tetapi kepada laki-laki yang berakal dan dia balik. Kemudian bukan musafir, ya, bukan orang yang sedang melakukan perjalanan dan tidak ada udzur, tidak punya udzur. Adapun punya udzur berarti dia tidak wajib. Kemudian selanjutnya adalah tentang tentang syarat sahnya salat Jumat, sebagaimana kita sebutkan tadi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sisanya mungkin kita bisa tanya jawab bagi yang masih memiliki waktu untuk tanya jawab. Bagi yang kegiatan hari ini sudah mendesak untuk dilanjutkan, silakan melanjutkan kegiatannya. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Tempat salat sendiri itu apakah disediakan masjid atau ada kriteria seperti itu? Nah, baik. Baik. Salat Jumat itu dilakukan di Masjid Jami. Masjid Jami ini artinya masjid yang yang dilaksanakan salat 5 waktu. Itu namanya Masjid Jami. Sehingga para ulama kita berbeda pendapat tentang orang yang sedang iktikaf. Apakah boleh dia iktikaf di selain Masjid Jami atau dia harus iktikaf di Masjid Jami? Dan perbedaan pendapat ini berkaitan dengan masalah karena ketika sholat Jumat dia harus meninggalkan masjid itu kalau dia bukan Masjid Jami. Dia sholatnya di Masjid Jami. Dan akan disebutkan nanti di sini dalam buku ini bahwasanya di sebuah kota itu dilaksanakan sholat Jumat di satu tempat. Kecuali ketika dibutuhkan, maka boleh dia membuka tempat-tempat yang lain. Tapi hukum asalnya adalah satu tempat. Jelas ya? Makanya kalau misalnya ada sebuah desa, ada masjid besar dan itu cukup, maka dilaksanakan di situ. Dilaksanakan di tempat itu. Kalau masalah misalnya ada celengan yang beredar dan nanti orang mau dapat celengan, kan nggak apa-apa, kita bagi. Misalnya ada berapa masjid-masjid kecil yang ada di situ, dibagi gitu. Jelas ya? Berarti laksananya di Masjid Jami. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya ini masjidnya masjid kantoran, kemudian di satu tidak apakah di situ maksudkan dari salat subuh misalnya, ternyata tidak ada salat subuh karena tidak ada pegawai. Nah, di situ apakah boleh salat Jumat atau salat misalnya kalau lagi mall misalkan salat terus diadakan salat Jumat di situ, apakah boleh? Semoga sah. Jadi dia tidak melaksanakan sholat itu disebabkan karena satu sebab, ya, tidak adanya orang. Bukan berarti dia nggak buka. Seandainya ada orang, maka sholat subuh tetap ditegakkan. Cuma karena pas waktu itu nggak ada orang, sholat subuh nggak ditegakkan. Tetapi kalau kita ragu-ragu, kita cari yang aman. Maksudnya cari yang benar-benar dilaksanakan sholat 5 waktu di situ. Adapun kalau misalnya dia dilaksanakan sholat 5 waktu, cuma ada satu waktu yang dia tidak laksanakan, ya, satu waktu misalnya karena kantor ditutup dan seterusnya,
maka wallahu alam, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya. Ya, karena apa? Alasannya sebenarnya dilaksanakan salat 5 waktu cuma karena ada satu kendala, misalnya ditutup pintu sehingga tidak dilaksanakan. Tapi hukum asalnya dilaksanakan. Yaitu seandainya ada orang di situ, maka salat subuh akan dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah, masih ada yang lain? Enggak ada? Oh iya. Mungkin kalau untuk hari Jumat sendiri kan mungkin pernah baca bahwa salah satu usaha itu mandi Jumat, mandi sebelum pada Jumat atau mandi Jumat. Kira-kira kalau mengingatkan sebelum berangkat kerja atau sebelum ada aktivitas lainnya, apakah boleh diingatkan apakah ada keutamaan seperti itu? Mandi Jumat yang tidak dilakukan mandi itu pagi hari atau setelah subuh. Iya, baik. Nanti akan kita bahas sebenarnya. Jadi salah satu hal yang disebutnya dalam buku ini adalah wa yustahabbu liman atal jum'ah, disunahkan bagi orang yang mendatangi sholat Jumat ayyaktasila, untuk mandi, dan kemudian disebutkan seterusnya beberapa sunnah-sunnahnya. Jadi mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Nah, sekarang apakah mandinya harus nanti mau sholat Jumat ataukah boleh mandinya sebelumnya, seperti tadi subuh tak kalah gitu kan? Nah, sekalian, maka itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jelas dia berniat. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi bersabda, segala amalan itu tergantung dari niatnya. Seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niatkan di ba'da subuh misalnya, dia mandi karena itu sudah hari Jumat, dia mandi untuk sholat Jumat juga, maka insya Allah itu sudah mencukupi untuk dia sholat Jumat. Jadi tidak harus sholat Jumat itu mandinya pas mau sholat Jumat, tidak harus. Dia mandi sebelumnya jam 9, jam 7 dan seterusnya. Tapi syaratnya tadi apa? Niatnya mau mandi Jumat, maka itu insya Allah sudah mencukupi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah? Ada ya? Ya. Kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian.